Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Isatul Ibadah, NIM D22 2018 02475 dari kelas D2242. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem penjadwalan dokter berbasis web dengan menggunakan metode round robin. Sistem yang saya buat atau web yang saya buat sendiri yaitu bernama Scooter. Nah, Scooter ini yaitu sistem yang menyajikan informasi tentang jenis pelayanan dan jadwal dinas dokter. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu masyarakat dengan mudah memperoleh informasi jadwal dokter yang tersedia. Yang B, untuk menyusun jadwal dokter ke dalam perangkat lunak dibutuhkan suatu metode khusus. Dalam hal ini, metode tersebut adalah metode round robin, yang dimana metode ini dapat membuat susunan dari antrian ke dalam perangkat lunak penjadwalan. Algoritma round robin dirancang untuk sistem time sharing. Selanjutnya, gambaran bisnis proses dan flow dokumen. Gambaran bisnis prosesnya yang pertama, pasien dapat melihat web untuk melihat proses penjadwalan yang melibatkan proses antrian dan pemilihan poli. Proses dimulai dengan pasien melakukan registrasi dengan memasukkan data pribadi, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan poli penyakit yang dituju. Setelah itu, algoritma round robin akan menjadwalkan antrian pasien sesuai dengan poli dan nomor antrian tersebut akan tampil pada halaman utama sistem. Selanjutnya, analisis dokumen. Di sini terdapat 4 analisis dokumen. Yang pertama, siapa saja entitas yang terlibat. Yang kedua, ada kegiatan apa saja yang terlibat. Yang ketiga, ada dokumen apa saja yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah kemungkinan apa saja yang terjadi pada saat kegiatan berlangsung. Ini merupakan gambaran flowchart algoritma round robin dari pasien, yang dimana proses dimulai dengan pasien melakukan registrasi dengan memasukkan data pribadi, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan poli penyakit yang dituju. Setelah itu, algoritma robin akan menjadwalkan antrian pasien sesuai dengan poli dan nomor antrian tersebut akan tampil pada halaman utama sistem. Selanjutnya, ada tahapan identifikasi. Yang A, ada identifikasi data. Data-data apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama ada data pasien, yang kedua ada data pemilihan poli, yang ketiga ada data jadwal dokter, dan yang terakhir adalah data laporan harian atau bulanan. Untuk rancangan input sistemnya sendiri, yang pertama data pasien, terdapat nama pasien, poli tujuan, alamat, tempat tanggal lahir, dan nomor telepon, dan juga nomor rekam medisnya. Yang ketiga ada data poli tujuan, yaitu ada nama dokter yang sedia, jam, dan tanggal. Yang ketiga ada data jadwal dokter, yaitu jadwal praktek dan daftar antrian pasien. Yang keempat ada data laporan harian atau bulanan, yang di dalamnya terdapat laporan data pasien rumah sakit, laporan data poli dokter. Untuk rancangan output sistemnya sendiri, yaitu pengguna mampu menampilkan jadwal dokter sesuai poli. Yang kedua, pengguna mampu menampilkan nomor antrian sesuai poli yang dituju. Dan yang terakhir adalah pengguna mampu menampilkan laporan harian dan bulanan data pasien, data dokter, dan data poli. Selanjutnya ada identifikasi tujuan informasi. Yang pertama ada laporan data pasien rumah sakit, yang kedua ada laporan data dokter, dan yang ketiga ada laporan data poli. Selanjutnya ada identifikasi sumber datanya. Sumber datanya yang pertama dari data laporan harian dan bulanan data pasien rumah sakit, yang kedua dari data laporan dokter, yang ketiga dari data laporan poli. Berikutnya identifikasi pelaku. Di sini terdapat 4 pelaku. Yang pertama pasien, dokter, admin, dan direktur atau pimpinan. Berikutnya ada identifikasi proses. Yang pertama dari pasien melakukan registrasi data pribadi, lalu memilih poli tujuan, dan yang terakhir mendapatkan nomor antrian. Yang kedua ada dokter, yaitu dengan login, lalu melihat jadwal dokter, dan yang ketiga yaitu melihat antrian pasien. Selanjutnya yang ketiga daftar poli, yang di dalamnya daftar poli yang dituju, data daftar dokter yang bertugas.
Dan yang keempat ada pelaporan, yang di dalamnya ada laporan data pasien rumah sakit, laporan data dokter, dan laporan data poli. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Di sini terdapat dua analisis kebutuhan. Yang pertama ada fungsional dan non-fungsional. Yang fungsional yang pertama, sistem dapat melakukan input data pasien. Yang kedua, sistem dapat menampilkan jadwal dokter sesuai pol yang dituju. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan laporan harian maupun bulanan data pasien, data dokter, dan data poli. Dan yang terakhir adalah sistem dapat menampilkan jadwal dokter dan daftar antrian pasien. Yang B, yang analisis kebutuhan non-fungsionalnya, yang pertama, sistem dapat dibuka melalui web scouter. Yang kedua, sistem harus dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem harus terlindungi dari akses yang tidak berwenang. Ini merupakan gambaran data flow diagramnya, yang dimana dokter dapat melihat jadwalnya melalui round robin metode. Lalu dari pasiennya sendiri, setelah memilih poli, dapat melihat jadwal dokter yang tersedia pada hari itu. Selanjutnya yaitu use case. Yang pertama ada use case diagram pasien dan dokter. Nah, pada use case ini, yang sebagai pasien, digambarkan bahwa pasien yang akan berobat harus melakukan registrasi data pribadi pasien dalam sistem tersebut. Kemudian, baru pasien dapat memilih poli sesuai dengan penyakit yang diderita dan mendapatkan nomor antrian. Selanjutnya, use case dari dokternya menggambarkan bahwa dokter dapat melihat jadwal prakteknya dan melihat antrian pasien pada perangkat lunak ini atau pada sistem ini setelah melakukan login dengan username dan password masing-masing dokter. Selanjutnya ada use case diagram admin dan pimpinan. Untuk admin sendiri harus login terlebih dahulu sebelum mengakses. Nah, pada halaman admin, administrator dapat mengelola data user yang menggunakan perangkat lunak, mengelola data pasien rumah sakit, mengelola data poli dokter, dan juga dapat mengelola laporan untuk dijadikan laporan per periode. Nah, untuk pimpinannya sendiri, use case dengan pimpinan dapat melihat laporan data pasien rumah sakit dan data laporan dokter setelah melakukan login. Pada halaman ini, laporan yang dapat dilihat oleh pimpinan adalah laporan yang sebelumnya dikelola oleh administrator perangkat lunak. Selanjutnya yaitu terdapat desain interface scouter. Yang pertama ini gambaran from register untuk pasien barunya. Nah, pada bagian ini menampilkan halaman registrasi pasien yang akan berobat. Pasien harus melakukan registrasi dengan cara mengisi form tersebut sebelum memilih poli yang dituju. Kemudian data ini akan disimpan oleh database, tapi tetap dapat diakses oleh pihak administrator dari sistem tersebut. Selanjutnya ada ini gambaran dari daftar pasien lamanya. Nanti untuk pasien lama sendiri dapat langsung mencari pada bagian search atau pencarian. Nanti tinggal hanya menginput nomor RM dan nama pasien tersebut. Selanjutnya ada form login. Pada halaman ini, untuk masuki hak akses dalam perangkat dalam sistem ini, ada yang boleh masuk hanya 3. Yang pertama ada admin, yang kedua ada dokter, yang terakhir ada pimpinan atau direktur yang memiliki hak akses pada sistem tersebut. Ini merupakan gambaran dari tabel data pasien. Dari data ini itu dapat menampilkan seluruh data pasien rumah sakit. Halaman ini dikelola oleh administrator perangkat lunak. Administrator memiliki hak akses untuk seluruh perangkat lunak tersebut, termasuk halaman data pasien. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya human error pada saat penggunaan pengoperasian perangkat lunak oleh semua aktor. Jadi ini dipegangnya sama adminnya. Selanjutnya, ini merupakan gambaran data poli. Pembagian poli tersebut berdasarkan dengan masing-masing pelayanan kesehatan. Data poli yang dikelola oleh pihak administrator dapat diubah, dihapus, dan ditambah sesuai dengan keperluan. Jadi di sini saya hanya mengambil 5 poli saja untuk contoh.
Jadi sewaktu-waktu bisa dapat berubah. Karena ini datanya real time ya. Selanjutnya ada data dokter. Pada halaman ini, data dokter menampilkan data seluruh dokter yang bekerja untuk rumah sakit Harapan Sehat. Di sini saya hanya mengambil dokter-dokter tertentu saja sebagai contoh. Selanjutnya ada data jadwal dokter. Untuk data jadwal dokter sendiri, data yang ditampilkan merupakan data dari jadwal dokter pada hari dan batas waktu yang telah ditentukan. Jadi data yang ditampilkan ini cuma data pada hari tersebut. Jadi perharinya dapat berubah-ubah sesuai jadwal praktek dokter yang tersedia. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.